Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Endang Agusniati dari SMA Negeri 1 Gunung Sindur. Materi ini saya akan membawakan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab kedua di dalam pendidikan Pancasila kelas 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit 1, yaitu pengenalan konstitusi dalam pengamalan hidup sehari-hari. Tujuan pembelajaran di sini pembelajarannya adalah saya mengharapkan peserta didik dapat atau mampu mendeskripsikan dan membuat kesimpulan penting terkait dengan materi yang dipelajari, yakni definisi konstitusi, tujuan konstitusi, jenis konstitusi, sejarah perubahan konstitusi, dan keterkaitan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dengan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Saya akan menjelaskan mengenai konstitusi. Nah, konstitusi adalah hukum yang paling tinggi di sebuah negara dalam mencapai tujuan tertinggi suatu negara. Ada dua macam konstitusi, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Indonesia mempunyai konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan konstitusi tidak tertulis yang disebut dengan konvensi, yaitu peraturan tidak tertulis yang terpelihara dalam praktek kenegaraan. Contohnya, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Sejarah diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar berganti-ganti nama karena memang tidak sesuai dengan periodenya pada saat itu. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, namanya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian diganti dengan Konstitusi RIS 1949. Konstitusi RIS tidak sesuai dengan negara kita, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu tahun 1950, dan diganti kembali, dirubah kembali menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kembali lagi ke Undang-Undang Dasar yang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa perubahan secara sistematika. Sebelum amandemen atau sebelum perubahan itu terdiri dari satu pembukaan, yaitu pembukaan itu teks Undang-Undang Dasar itu, kemudian batang tubuh terdiri dari 37 pasal, 16 bab, dan 49 ayat. Ada 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat. Sesudah amandemen atau perubahan itu terdiri dari pembukaan masih tetap, batang tubuh yang tadinya 37 menjadi 73 pasal, 21 bab, dan 170 ayat. Kemudian ada 3 pasal aturan peralihan yang tadinya 4 menjadi 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Ini masih. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan pengamalan kehidupan di masyarakat sehari-hari adalah pasal 28A sampai dengan pasal 28C. Ini mengatur mengenai hak asasi manusia. Kemudian pasal 29 itu pasal mengenai agama, pasal 30 tentang bela negara, pasal 31 dan 32 tentang pendidikan dan kebudayaan, pasal 33 dan 34 mengenai ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tadi kelewat, ada pasal 27, itu hak dan kewajiban warga negara. Oke, itu yang disampaikan untuk tugas kelompok kelas 10-4 hari ini. Yang pertama, tentukan pasal-pasal mana saja yang mengatur tentang hak warga negara dan berikan contohnya. Tadi udah dijelaskan di awal,
pasal-pasal mana saja yang masuk ke dalam hak warga negara. Berikan contohnya. Yang kedua, tentukan pasal-pasal mana saja yang mengatur tentang kewajiban warga negara dan berikan contohnya. Jadi kalau yang pertama tentang hak warga negara, yang kedua adalah kewajiban warga negara. Silahkan dikerjakan kelompok masing-masing. Kelompoknya boleh campur, laki perempuan boleh, atau perempuan juga boleh, laki-laki juga boleh. Masing-masing kelompok 4 saja, tidak boleh lebih dari 4. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih dari. Terima kasih pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.